Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisayono. Di kesempatan hari ini, izinkan saya untuk sedikit share tentang sebuah buku yang sedang saya baca. Bukunya sendiri berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi ringkasan dari bab 6 yang berjudul A Look Inside Some Differentiated Classroom. Nah, sebelum teman-teman mulai mendengarkan apa isi dari bab 6 ini, jika teman-teman berkenan dan belum sempat mengklik tanda subscribe, silakan diklik tanda subscribe-nya ya. Jika teman-teman berkenan, teman-teman juga boleh mengklik tanda like atau memberikan komen untuk kritik dan saran di kolom komentar. Teman-teman juga boleh membagikan link video ini ke kolega-kolega lain yang teman-teman miliki. Baik, selamat mendengarkan. Ketika ada pertanyaan apakah ada resep baku untuk menciptakan atau membuat sebuah kelas berdiferensiasi, maka jawabannya sebenarnya tidak ada. Karena kelas yang berdiferensiasi itu tergantung kepada beragam hal. Misalnya, personality atau kepribadian guru. Ini tentunya akan memberikan warna tersendiri di kelas yang berdiferensiasi tadi. Nah, karena gurunya juga tidak mungkin punya personality atau kepribadian yang sama, maka tiap-tiap kelas yang berdiferensiasi tentunya memiliki karakteristik atau warna yang berbeda. Hal kedua adalah sifat atau sifat alamiah dari mata pelajaran yang diampu oleh guru. Kalau misalnya pelajaran IPA, misalnya butuh eksperimen banyak ya, nah itu juga akan menjadi salah satu karakteristik dari kelas berdiferensiasi tersebut. Yang ketiga, kelas yang diajar oleh guru itu sendiri tentunya beragam. Siswanya berbeda, karakteristiknya beda, kemampuannya juga berbeda. Ini sebabnya kenapa ketika ditanya apakah ada resep baku harus step 1, step 2, step 3 itu tentu tidak bisa, karena memang itu sangat bergantung kepada 3 hal ini. Jadi 3 hal yang mempengaruhi terbentuknya sebuah kelas berdiferensiasi adalah 1. Personality dari guru, 2. Nature atau sifat alami dari mata pelajarannya, dan 3. Kelas yang diajar oleh guru. Nah, tadi dikatakan oleh Carol Ann Tomlinson bahwa kelas berdiferensiasi itu sangat bergantung kepada personality atau kepribadian guru. Jadi, kedua kelas itu mungkin akan berbeda karakteristik dari pembelajaran terdiferensiasinya karena memang ada dua guru dengan dua personality yang berbeda. Lalu persamaan apa saja sih yang dimiliki oleh para guru yang melakukan pembelajaran terdiferensiasi? Jadi kalau menurut Carol Ann Tomlinson itu ada dua persamaan. Yang pertama adalah para guru tersebut percaya bahwa setiap siswa itu berbeda. Lalu persamaan berikutnya adalah bahwa guru itu percaya bahwa siswa yang mampu menjadi pembelajar yang aktif, siswa yang mampu mengambil keputusan, dan siswa yang mampu memecahkan masalah, mereka-mereka ini akan lebih efektif dalam belajar ketimbang siswa yang pasif dan hanya menerima informasi saja. Jadi ini adalah persamaan dari guru-guru yang melakukan pembelajaran terdiferensiasi di kelasnya. Nah, kemudian Carol Ann Tomlinson memberikan contoh beberapa guru yang sudah melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Contoh pertama adalah Miss Eames yang mengajar di kelas 1 SD. Nah, kelas Miss Eames selalu mendukung siswanya yang kesiapan membacanya itu beda-beda. Mungkin ada yang membacanya di level suku kata, ada yang sudah bisa membaca kata, atau bahkan ada yang sudah bisa membaca teks pendek. Nah, dia atau Miss Eames ini selalu mendukung siswanya meskipun kesiapan membaca mereka berbeda-beda. Berikutnya, Miss Eames juga tahu dan mendukung bahwa siswanya itu memiliki minat yang beda-beda. Mungkin ada siswa yang suka banget topik tentang terkait film kartun, atau ada siswa yang suka banget tentang hewan atau dinosaurus dan lain-lain. Dan ini semua diketahui oleh Miss Eames dan sangat dihormati ya. Nah, bagaimana caranya Miss Eames ini bisa mengakomodasi kebutuhan siswanya yang memang beragam. Kesiapan membacanya beragam, minatnya juga beragam.
Di kelas Miss Ims, ia membuat jadwal membaca mingguan. Lalu dia membuat tabel, tabelnya berisikan jadwal membaca siswa. Lalu siswa akan membaca namanya. Setelah membaca namanya, dalam tabel itu akan kelihatan, oh jam sekian saya harus ke sentra menulis. Jadi di kelasnya biasanya ada kelas ini ya, di dalam sebuah kelas itu biasanya ada sentra menulis, sentra membaca, sentra IPA, dan lain-lain misalnya. Kemudian di tabel itu sudah diinformasikan atau sudah tertulis jam berapa, tanggal berapa, hari apa, dan di sentra mana siswa akan bekerja atau akan membaca. Nah, biasanya anak-anak akan membaca dalam kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang. Nah, ini masih bercerita tentang kelasnya Miss Ims yang mengajar di kelas 1. Tadi di slide sebelumnya diceritakan bahwa siswa belajar membaca bersama-sama dengan satu kelompoknya yang terdiri dari 4-5 orang di sebuah sentra belajar tertentu di kelas. Nah, ada masanya di mana siswa akan berkumpul lagi satu kelas ya, dan kemudian mendengarkan cerita yang dibacakan oleh Miss Ims. Jadi seperti membaca bersama atau membaca pemodelan. Nah, kemudian ketika membaca bersama, semua anak ya dalam satu kelas, Miss Ims-nya membacakan cerita, kemudian Miss Ims juga akan mempersilahkan 1 atau 2 orang anak untuk volunteer atau secara sukarela ikut membacakan cerita secara nyaring. Nah, jadi ada masanya siswa akan belajar dalam kelompok kecil 4, 5, 6 orang bersama dengan Miss Ims, guru mereka. Ada masanya mereka belajar dalam kelompok kecil, dan Miss Ims itu akan mengajarkan decoding. Decoding itu kayak belajar membaca mekanik. Kayak misalnya huruf B dibunyikan B, huruf U dibunyikan U. Jadi dibaca bu, itu membaca decoding. Nah, Miss Ims ada kalanya akan bekerja bersama dengan 4, 5, atau 6 orang anak saja dan mengajarkan decoding. Selanjutnya, ketika bekerja dalam kelompok kecil, Miss Ims juga mengajari bagaimana caranya memahami bacaan dengan menggunakan berbagai macam strategi. Misalnya dengan menggambar pengorganisasi grafis atau graphic organizers, dan lain-lain. Atau Miss Ims juga kadang-kadang duduk bersama dengan 4, 5, atau 6 orang, kemudian mengobrol saja santai, dan menceritakan isi buku yang anak-anak benar-benar sukai. Nah, ini masih di kelas 1-nya Miss Ims. Lalu ada juga masanya di mana siswa itu akan bekerja in pairs atau bekerja berdua-berdua ya, bersama dengan partner. Nah, saat bekerja berpasangan, berdua-berdua, kedua siswa ini boleh memilih membaca buku yang sama-sama mereka minati. Meskipun kesiapan atau level membaca mereka itu berbeda-beda. Nah, buku-buku yang ada di kelasnya Miss Ims itu biasanya topiknya sama, tapi levelnya berbeda-beda. Gitu ya. Ini saya ada membuat contoh gitu, ini karena saya belum bisa berhasil menemukan buku yang levelnya beda dengan topik yang sama. Ini saya pernah bikin oret-oretan sendiri. Jadi bukunya seperti ini. Ini ada tiga level ya. Temanya tentang roti. Misalnya yang satu itu untuk level yang anaknya belum lancar membaca misalnya. Ini cuma ada satu kalimat, gambarnya sama. Saya suka makan roti. Lalu berikutnya yang untuk level yang anaknya sudah bisa dengan lancar membaca kalimat-kalimat, dalam satu halaman itu ada 3 kalimat. Contohnya, saya suka makan roti. Ada macam-macam roti. Roti apa yang kamu sukai? Nah, untuk yang level berikutnya yang sudah bisa membaca teks pendek, ini gambarnya juga sama, temanya juga sama tentang roti. Misalnya, saya suka makan roti. Apakah kamu juga suka makan roti? Roti bermacam-macam jenisnya. Yang mana yang kamu sukai? Ini yang level 3 ya, yang udah bisa membaca teks pendek. Jadi contohnya kayak gitu di kelasnya Miss Ims, bukunya banyak yang topiknya sama, tapi levelnya beda-beda. Di Indonesia juga sudah ada ya, buku berjenjang. Oke, kita lanjut. Ya, ini teman-teman bisa lihat.
yang untuk level kesiapan membacanya masih belum begitu lancar, masih meraba-raba, ini satu halaman, satu kalimat saja. Ini yang di tengah itu, ini yang sudah mulai bisa membaca kalimat. Yang paling kanan ini adalah anak-anak yang sudah bisa membaca teks pendek. Oke, kita lanjut. Ini untuk masih di kelas Miss Ims ya, di kelas 1. Nah, tadi ada siswa, ada kesempatan di mana siswa membaca buku bersama dengan gurunya, ada kesempatan di mana siswa belajar berpasangan, ada juga kesempatan di mana siswa belajar dalam kelompok kecil, tanpa guru. Nah, Miss Ims juga memberikan kesempatan pada siswanya untuk bisa belajar membaca sendirian. Ketersediaan buku. Di kelasnya Miss Ims selalu ada buku teks bacaan dan juga buku non-teks atau buku cerita dengan beragam level kesiapan membaca, seperti contoh tadi. Nah, pengaturan kegiatan membaca dengan beragam pengelompokan maupun individual atau sendiri-sendiri, ini akan membuat guru bisa, satu, bisa semakin mengetahui kebutuhan anak. Yang kedua, karena anak-anak terbiasa bekerja dengan guru dan juga dengan temannya, kita jadi bisa menyediakan beragam kegiatan eksplorasi berdasarkan minatnya siswa. Karena guru juga tadi sempat ngobrol ya dengan siswanya. Ketika ngobrol santai, maka guru bisa menggali informasi lebih dalam apa sih yang sedang diminati muridnya. Nah, selanjutnya, guru juga bisa memberikan kesempatan pada siswa untuk bisa berbagi cerita apa yang menjadi minat mereka, apa yang sudah mereka bisa kuasai, atau apa yang masih belum bisa mereka kuasai, baik dalam kelompok besar, kelompok kecil, maupun berpasangan. Nah, guru jadi bisa bekerja dengan anak-anak untuk membantu mereka memperdalam kemampuan membaca mereka. Nah, selanjutnya Carol Ann Tomlinson juga memberi contoh kelasnya Mrs. Riley. Mrs. Riley ini mengajar kelas 3 SD. Nah, Mrs. Riley itu menggunakan beragam kegiatan pembelajaran terdiferensiasi. Namun menurut ia, yang paling natural adalah penggunaan sentra belajar dan sentra minat atau interests. Nah, kegiatan belajar di kelasnya Mrs. Riley diawali dengan kegiatan pre-assessment atau pra-penilaian yang dilakukan sebelum Mrs. Riley mulai mengajar. Nah, setelah Mrs. Riley mengetahui kesiapan membaca siswa-siswanya dan juga mengetahui keterampilan-keterampilan lain, maka Mrs. Riley kemudian akan mengirimkan beberapa siswa ke sentra-sentra belajar yang ada di kelas. Di sentra belajar tersebut ada kesempatan bagi siswa untuk membuat pilihan terkait tugas yang mau dilakukan. Misalnya, Mrs. Riley mengirim siswanya ke sentra menulis. Kalau sentra tuh kayak di PAUD ya, jadi ada sentra menulis, di situ ada misalnya kertas, ada pensil, ada buku-buku gitu ya untuk menulis. Lalu kemudian ada sentra IPA, ada meja, ada mungkin rak-rak khusus dan alat-alat yang terkait dengan IPA dan lain-lain kayak di PAUD mungkin ya. Nah, kalau di Amerika sana, mereka kelasnya masih duduk dalam sentra-sentra itu juga. Dalam sentra itu ada alat-alat atau media belajar yang khusus untuk sentra belajar tersebut. Kalau sentra membaca, berarti akan ada banyak buku bacaan. Kalau sentra menulis, berarti akan ada kertas bergaris, pensil, dan lain-lain. Kalau sentra art atau kesenian, berarti akan ada krayon, akan ada pensil warna, buku gambar, dan lain-lain. Seperti itu kurang lebih. Nah, ketika Mrs. Riley kemudian mengirim siswanya ke sentra menulis, maka saat itu ia memberikan beberapa macam biografi yang sudah pernah dibaca oleh siswa sebelumnya. Nah, di sentra menulis tersebut, siswanya boleh milih apakah mereka akan bekerja sendiri atau mereka mau bekerja berdua-berdua atau berpasangan. Atau mereka mau bekerja dalam kelompok kecil beranggotakan 3 orang. Nah, Mrs. Riley memberikan kebebasan mereka untuk memilih dalam koridor yang ia sudah tentukan.
Nah, ini masih menceritakan tentang kelasnya Mrs. Riley yang mengajar di kelas 3. Jadi di slide sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa Mrs. Riley mengirim beberapa anak setelah melakukan pra-penilaian atau pre-assessment, itu dikirim ke sentra menulis yang ada di kelas. Di sentra menulis tersebut sudah ada biografi dari tokoh-tokoh atau orang terkenal. Nah, anak-anak terlebih dahulu sudah pernah membaca biografi ini. Kemudian setelah membaca biografi, anak-anak kemudian diminta mengerjakan sebuah tugas membuat lini masa atau timeline atau alur ya alur berurutan gitu. Misalkan tahun berapa ada kejadian ini, tahun berikutnya ada kejadian ini. Nah, itu timeline. Nah, anak-anak diminta membuat timeline sesuai dengan cerita yang ada, bukan cerita, sesuai dengan fakta yang ada di biografi yang mereka baca. Jadi anak-anak akan membuat timeline dari kehidupan orang terkenal itu yang dia pilih, mulai dari mereka lahir misalnya, kemudian kehidupan mereka pra-remaja, lalu apa yang terjadi di kehidupan ketika mereka remaja dan seterusnya. Selanjutnya, siswanya akan diminta untuk memilih satu peristiwa penting atau satu peristiwa yang dianggap paling penting yang terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Nah, kemudian satu peristiwa penting ini akan dibuatkan storyboard atau gambar ya. Gambarnya berurutan, kayak storyboard kayak ketika membuat iklan, kayak komik gitulah. Tapi berurutan. Itu storyboard, mereka akan membuat storyboard atau membuat produk belajar lain untuk menunjukkan bahwa anak ini paham timeline atau lini masa dari orang yang ada di biografi tersebut. Bisa jadi poster, storyboard, atau lini masa, dan lain-lain. Yang penting adalah anak bisa menunjukkan bahwa ia memahami apa yang dibaca di biografi tersebut. Nah, diferensiasi produknya bisa pakai timeline, bisa pakai storyboard, bisa pakai apa lagi ya, dan lain-lain lah yang banyak produknya itu ya. Nah, kemudian untuk anak-anak yang lebih advanced, mereka juga akan diberi tugas ya. Mereka akan membaca biografi, kemudian mereka akan membaca satu lagi buku cerita fiksi tentang seseorang dan masa kecilnya. Kemudian anak-anak yang lebih advance atau lebih cepat dalam belajar ini akan diminta untuk membandingkan pengalaman real yang ada di biografi dan juga pengalaman tokoh yang ada di dalam cerita fiksinya mereka. Nah, kemudian anak-anak di kelompok ini akan menulis sebuah cerita. Sebuah ceritanya misalnya tentang pengalaman real kehidupan anak-anak yang usianya kelas 3 sama seperti mereka. Jadi lebih kompleks ya untuk anak-anak yang advance. Mereka diminta untuk membaca biografi, bacaan pertama. Bacaan kedua mereka diminta untuk membaca satu jenis fiksi, kemudian membandingkan tokohnya dari biografi dan fiksi dibandingkan, baru kemudian menghasilkan produk baru berupa tulisan yang menceritakan pengalaman real tentang kehidupan yang dilewati oleh anak kelas 3. Masih di kelasnya Mrs. Riley yang mengajar kelas 3. Mrs. Riley juga mengombinasikan pelajaran dia, ini kayaknya pelajaran bahasa ya, dengan tugas pelajaran lain. Misalnya ketika anak-anak datang di pagi hari, mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan tugas mereka di sentra membaca atau sentra menulis. Selanjutnya, mereka secara individu juga boleh mengerjakan tugas lain yang bukan pelajaran bahasa, misalnya pelajaran matematika. Jadi ini dilakukan di pagi hari. Nah, Mrs. Riley juga membuat sentra minat atau interest center. Dalam sentra ini, siswa punya kesempatan untuk mengeksplorasi topik-topik yang unik, seperti bagaimana caranya membuat storyboard, atau bagaimana caranya melakukan kegiatan acting kayak drama gitu, atau bagaimana menggunakan apps untuk membuat animasi dengan menggunakan aplikasi. Jadi ada satu sentra khusus. Baik, selain itu Carol Ann Tomlinson juga memberikan contoh dari kelas berdiferensiasi yang diajar Mr. Blackstone.
Mr. Blackstone ini adalah guru kelas 6. Di contoh ini dikisahkan bahwa Mr. Blackstone sedang mengajar tentang inertia. Inertia ini kayaknya terkait dengan pelajaran IPA ya. Kalau saya lihat di Google, inertia itu menurut Wikipedia adalah kecenderungan semua benda fisik untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Mr. Blackstone. Pertama-tama, Mr. Blackstone melakukan kegiatan untuk mengenalkan topiknya, yaitu inertia. Apa yang dilakukan oleh Mr. Blackstone? Mr. Blackstone melakukan whole group activity, di mana dia mengumpulkan semua siswanya dalam satu kelas, lalu melakukan kegiatan demonstrasi bersama dengan dia. Ada demonstrasi dan ada kegiatan lain yang juga melibatkan banyak media, gitu ya. Misalnya membawa pendulum atau membawa kayak slow bidang miring, kemudian dikasih mobil-mobilan bergerak gitu ya. Nah, itu dia menggunakan banyak kegiatan dan anak-anak di kelas melakukannya bersama-sama dengan dia. Nah, selanjutnya Mr. Blackstone akan memberikan bacaan dalam kelompok-kelompok yang kesiapan membacanya serupa. Nah, dari mana Mr. Blackstone tahu kalau kelompok ini keterampilan membacanya agak mirip-mirip? Ya, tentunya dengan sebelumnya melakukan pre-assessment membaca. Nah, topik bacaan yang dipilih oleh Mr. Blackstone itu terkait dengan topik inertia. Mr. Blackstone menyediakan bacaan tentang inertia dalam beragam level. Jadi seperti tadi ya, kalau tadi yang di Miss Ims kan roti, tapi ada level 1, 2, 3. Nah, sekarang bacaannya tentang inertia, tapi di level yang berbeda. Sumber bacaannya juga beda-beda. Mungkin ada teks, ada dari website, dan lain-lain. Karena ini udah kelas 6 ya. Asumsinya mereka sudah bisa mencari informasi di website. Tentunya dengan hati-hati memilihnya. Nah, selanjutnya, Mr. Blackstone akan melakukan eksplorasi tentang inertia dan mencari contoh inertia dalam dunia nyata. Nah, ini upaya mengoneksikan apa yang dipelajari di kelas dengan apa yang dilihat sehari-hari di kehidupan nyatanya dia. Dengan begini, pembelajaran menjadi lebih bermakna buat si anak. Kalau lebih bermakna, tentunya itu akan sustain lebih lama dalam ingatannya anak. Selanjutnya, langkah keempat ya, Mr. Blackstone memberikan kegiatan pembelajaran tentang inertia di berbagai macam kegiatan lab yang disesuaikan dengan level of thinking atau kemampuan kesiapan berpikirnya siswa. Jadi kegiatan lab juga bisa didiferensiasi ya ternyata teman-teman. Lalu langkah kelima, Mr. Blackstone juga memberikan kegiatan meringkas informasi yang sudah didapat dengan strategi exit card. Jadi tadi kan anak-anak udah baca buku tentang inertia, kemudian udah melakukan kegiatan di laboratorium, kemudian ada membaca bersama kelompoknya dengan kesiapan yang sama, kemudian ada kegiatan bersama dengan seluruh kelas dan Mr. Blackstone sendiri. Itu udah ada 4 kegiatan ya, tentunya sudah banyak informasi yang didapat. Nah, setelah itu, Mr. Blackstone akan meminta mereka semua untuk meringkas semua informasi terkait tentang inertia dari 4 kegiatan sebelumnya. Caranya dengan melakukan exit card. Biasanya gitu ya. Jadi kayak ada kartu kecil segini mungkin sebelum anak-anak pulang atau anak-anak turun main, guru bisa bertanya, apa yang kamu ketahui tentang inertia? Anak-anak akan menjawabnya atau menuliskannya dalam sebuah kartu kecil. Namanya meringkas ya, jadi akan pendek biar lebih mudah diingat. Nah, setelah itu kartu ini akan diberikan oleh gurunya. Selanjutnya, nah, ketika mereka menuliskan informasi tadi, kan guru baca exit card-nya ya. Mereka pulang terus guru baca exit card-nya. Ketahuan nih nantinya, oh ternyata masih ada anak yang kayaknya belum begitu paham. Dari tulisannya kita bisa tahu, oh ini belum begitu paham. Oh ini masih ada salah persepsi atau miskonsepsi. Ketahuan kan dari exit card. Nah, dari exit card ini kemudian guru akan membuat sebuah kegiatan, misalnya bisa diskusi seluruh kelas, dan ini adalah kesempatan bagi Mr. Blackstone untuk meluruskan semua miskonsepsi atau meluruskan semua mispersepsi yang terjadi. Kalau ada anak yang masih agak belum paham tentang inertia ternyata,
ya dijelasin ulang melalui diskusi dalam kelompok besar. Nah, selanjutnya, Mr. Blackstone juga memberikan PR yang berdiferensiasi. Juga ada formal assessment yang sifatnya formatif. Jadi mungkin ada ulangan singkat gitu ya. Dan ulangan singkat ini tentunya sifatnya formatif, bukan sumatif. Kalau formatif, jadi hasilnya bisa digunakan oleh Mr. Blackstone untuk mendesain pembelajaran bagi anak-anak yang sudah paham, bagi anak-anak yang setengah paham mungkin ya, dan bagi anak-anak yang belum paham. Tetap ulangan, tapi hasilnya bukan untuk menilai akhir ya, tapi lebih kepada untuk memperbaiki atau meningkatkan pemahaman si siswa. Selanjutnya, nah setelah melakukan kegiatan penilaian formatif, maka bagi siswa yang belum mencapai mastery level atau belum bisa menguasai suatu konsep, maka Mr. Blackstone akan menyediakan waktu untuk khusus belajar bersama-sama dengan anak-anak ini. Nah, berikutnya, Carol Ann Tomlinson juga memberikan contoh pembelajaran terdiferensiasi yang dilakukan di middle school atau SMP. Di sini dia mengajak kita untuk melongok kelasnya Miss Jeffries yang mengajar kelas 8 pelajaran sejarah. Jadi, tujuannya Miss Jeffries mengajarkan sejarah ini ingin memberitahukan kepada anak-anaknya dia bahwa sejarah itu adalah sesuatu yang hidup dan bisa transcend time atau tembus waktu. Apa yang muncul di sejarah dan sudah pernah terjadi dulu, ternyata masih bisa muncul lagi sekarang gitu ya. Mungkin mau lihat pola ya. Nah, proyeknya Miss Jeffries ini tentang apa yang terjadi di kota yang mereka tinggali. Nah, ceritanya Miss Jeffries dan anak-anaknya ini tinggal di sebuah kota bernama Virginia. Virginia ini tempat di mana terjadinya perang saudara di Amerika pada tahun 1775. Nah, sebagai pembuka kegiatan proyek, ini dilakukan bersama dengan semua siswa, kumpul bareng ya, dengan cara membaca materi cetak yang ada di kelas. Mereka kemudian juga menonton video bersama-sama, lalu melakukan library research atau kaji pustaka ya, dan mengkaji bahan-bahan atau tulisan yang ada di internet. Kemudian siswa menuliskan semacam daftar informasi atau checklist yang menunya bisa jadi bahan bacaan, video, atau website. Misalnya, saya bisa temukan video di YouTube tentang sejarah kota Virginia. Saya bisa baca di website ABC dan seterusnya. Nah, informasi yang didapat dari kegiatan ini ya kemudian akan disimpan sama siswa. Dan ini akan dijadikan sebagai dasar untuk tugas pribadinya mereka masing-masing. Nanti list atau daftar sumber informasi yang tadi siswa sudah buat dan simpan, itu nanti akan kepake sampai proyeknya selesai. Nah, selanjutnya, Miss Jeffries akan mengadakan percakapan pribadi bersama dengan si anak. Nah, ketika ngobrol dengan si anak secara personal, kadang Miss Jeffries ini menambahkan 1 atau 2 sumber informasi ke dalam daftar sumber informasi yang tadi udah dibuat sama siswa sebelumnya. Tentu saja daftar yang ditambahkan oleh Miss Jeffries, daftar informasi tambahan yang ditambahkan oleh Miss Jeffries ini sudah ditentukan sesuai dengan kesiapan membacanya siswa. Contohnya, misalnya anak-anak bisa mewawancarai guru yang ada di sekolah atau sumber informasi dari siswa yang pernah belajar topik tentang sejarah Virginia ini tahun sebelumnya. Atau mereka juga bisa berkunjung ke museum yang ada di dekat sekolah atau juga ke perpustakaan daerah yang ada di dekat sekolah mereka. Informasi yang didapat oleh siswa dari kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan sesi sharing atau berbagi informasi dalam kelompok kecil secara bergantian, round robin gitu. Jadi misalnya gini, mereka udah pergi, yang satu anak pergi ke perpustakaan, 2 anak lain pergi ke museum, 3 anak lain itu kemudian mereka mewawancara guru-guru gitu ya. Nah, kemudian dalam kelompok kecil 3 atau 4 atau 5 orang, mereka akan berkumpul, lalu sharing apa yang mereka dapat. Tadi waktu wawancara guru ini aku dapat informasi ini loh.
Sama, waktu di perpustakaan saya juga dapat informasi tentang ini loh. Jadi saling bertukar. Nah, jadi catatannya itu kemudian disimpan. Jadi dari awal pembelajaran di pertama itu anak-anak akan punya data, kemudian disimpan dan ini akan terus digunakan selama proyeknya berlangsung. Kemudian selain itu siswa juga diberi kebebasan untuk memilih satu topik yang mereka mau investigasi lebih lanjut. Misalnya contohnya karena mereka tinggalnya di Virginia, kemudian anak-anak bisa meneliti praktik medis yang ada di kota Virginia saat perang sipil berlangsung dan kemudian membandingkannya dengan praktik medis yang terjadi di kota Virginia saat ini. Terus kemudian mereka juga boleh menginvestigasi lebih lanjut perekonomian saat perang sipil berlangsung dan dibandingkan dengan perekonomian di Virginia saat ini. Terus ada arsitektur atau gedung-gedung, nah itu siswanya bebas boleh milih. Lalu siswa juga dikasih kesempatan dalam waktu 3 atau 4 hari, mereka memilih 1 atau 2 topik yang mereka bebas boleh pilih, terkait tadi ya yang mau diinvestigasi lebih lanjut. Lalu Miss Jeffries juga memperbolehkan siswa untuk bekerja dalam kelompok. Nah, kelompoknya ini based on similarities students have. Kayak strength point-nya si siswa ini ada di mana. Lalu ketika 2 atau 3 orang siswa memiliki kekuatan yang sama atau strength point yang sama, itu mereka boleh kerja bareng. Nah, terusnya ini bisa juga by interest, misalnya siswanya minatnya sama-sama ke arsitektur bangunan di Virginia. Nah, itu mereka boleh kerja bareng kelompok juga. Nah, dengan flexible grouping macam ini atau dengan pengelompokan fleksibel seperti ini, Miss Jeffries-nya jadi tahu bagaimana cara mengelompokkan siswanya berdasarkan tingkat kemandirian atau kesamaan latar belakang, kesamaan background knowledge yang sudah dimiliki anak sebelumnya, dan juga tingkat pemahaman dan minatnya si siswa. Nah, ini masih bagaimana cara Miss Jeffries, guru kelas 8 yang mengajar sejarah. Nah, ini caranya Miss Jeffries mendesain proyeknya dengan hati-hati. Yang pertama, dia itu memberikan tanggung jawab untuk tiap-tiap siswa secara individu. Kemudian komponen proyek itu dikerjakan bersama oleh kelompok. Dia juga membuat desainnya. Lalu setiap siswa, baik siswa yang memiliki tantangan dalam belajar maupun siswa yang tidak memiliki tantangan dalam belajar, itu sama-sama punya peran agar tugas kelompoknya itu bisa berhasil diselesaikan. Lalu Miss Jeffries juga mengintegrasikan antara skill atau keterampilan dan juga knowledge atau pengetahuan. KUD, knowledge, understanding, and do. Do to skill. Nah, proyeknya Miss Jeffries itu juga mengandung inquiry dan juga fokus pada produk belajar. Nah, ilustrasi berikutnya ini ada di kelas matematika tingkat SMA. Nama gurunya tuh Mr. Morales. Nah, kondisi siswa SMA di kelas aljabar 2 yang diajar oleh Mr. Morales ini, ada siswa yang sebelum masuk kelas aljabar 2 tuh udah tahu beragam prinsip matematika. Ada juga siswa yang ketika masuk kelas itu masih kebingungan, dan ada siswa yang berada di tengah-tengah yang mampu memahami prinsip umum matematika yang diajarkan, tapi masih butuh banyak latihan. Jadi ini kondisi di kelasnya dia. Nah, jadi masih di kelasnya Mr. Morales yang kelas matematika, di awal unit itu Mr. Morales melakukan pre-assessment atau pra-penilaian yang biasanya dilakukan sebelum kegiatan belajar dimulai. Nah, apa aja yang dinilai? Yang dinilai itu skills atau keterampilan, kayak prosedur ya, prosedur apalah gitu, yang berkaitan dengan aljabar, I don't really understand. Kemudian ada knowledge atau pengetahuan, yang bisa menjadi prasyarat atau prerequisite sebelum bisa masuk ke aljabar 2. Lalu kemudian Mr. Morales juga melakukan penilaian pendekatan atau cara siswa dalam menerima atau menyerap ide-ide baru terkait topik yang mau diajarkan. Jadi kayak cara belajarnya siswa itu juga di pre-assess sama dia. Lalu berikutnya
ketika mau belajar pertama-pertama itu, Mr. Morales melakukan kegiatan yang namanya front loading vocabulary, di mana ia memberikan kosakata baru ketika siswa mempelajari unit baru di kelasnya. Dan kalau berdasarkan pre-assessment ternyata siswanya itu masih lemah di bagian kosakata akademik ya, yang terkait topik yang baru mau diajarin tadi. Nah, berikutnya yang menjadi fokus dari Mr. Morales adalah kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi ini dilakukan secara whole group atau whole class. Ketika semua siswa itu sama-sama barengan dengan dia melakukan sebuah kegiatan eksplorasi. Biasanya terkait dengan operasi matematika. Kemudian Mr. Morales juga memfokuskan pada bagaimana cara mengajukan pertanyaan, terus gimana cara nyampein ide baru, gimana caranya saling bertanya, terus kemudian bagaimana caranya menawarkan saran atau solusi alternatif. Dan Mr. Morales biasanya akan meminta siswanya untuk siap-siap ketika Mr. Morales memberikan hal baru yang menantang. Nah, ini masih di kelasnya Mr. Morales, kelas matematika aljabar 2, levelnya SMA. Jadi Mr. Morales itu tadi sudah diceritakan ya bahwa dia fokus kegiatan whole class yang diikuti oleh semua siswa di kelas. Ini lebih singkat secara waktu. Kalau zaman dulu kan semua pelajaran dijelasin dengan tatanan whole group, semua kelas dengerin penjelasan guru dan waktunya lama sampai setengah jam atau lebih gitu ya. Nah, bedanya dengan kelasnya Mr. Morales, kita ketika melakukan kegiatan whole class activity, ini dia sebentar aja waktunya. Mr. Morales juga menggunakan beragam kegiatan pengelompokan, kayak flexible grouping. Misalnya ada saatnya di mana siswa bekerja secara berpasangan, atau siswa diperbolehkan untuk bekerja dalam triads, atau kerjanya bertiga-bertiga, atau quad, kerjanya berempat-berempat. Mr. Morales juga memberikan kesempatan pada siswa untuk sharing atau berbagi ide, cara ngerjain soal, memungkinkan kalau ada satu soal dikerjakan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, anaknya diperbolehkan untuk sharing cara mereka kerjain. Dan juga anak-anak boleh share pertanyaan-pertanyaan. Berikutnya, Mr. Morales juga memberi siswa pilihan ketika mengerjakan soal latihan. Siswa boleh mengerjakan tugas pilihan boleh mengerjakan tugas sendirian atau berdua-berdua atau bertiga-bertiga. Nah, konten apa yang dipilih ini juga ada pilihan. Misalnya ada tugas A atau tugas B. Nah, siswa boleh memilih mau ngerjain yang mana dulu sesuai dengan apa yang mereka pikir mereka butuhkan. Nah, selama proses pengerjaan tugas berlangsung, Mr. Morales biasanya akan bergantian mendampingi dua kelompok. Mungkin setengah jam dia ada di kelompok A, lalu dia pindah ke kelompok B untuk support kelompok B. Masih di kelompoknya Mr. Morales, ini kelas matematika aljabar 2 level SMA. Nah, Mr. Morales juga memberikan siswa kesempatan untuk bisa bekerja dalam kelompok yang kesiapan atau levelnya tuh beragam. Jadi satu kelompok tapi readiness levelnya beda-beda. Ada yang udah bisa banget dalam satu kelompok, ada yang paham sebagian, ada yang mungkin belum paham, itu digabungin. Namanya mixed readiness grouping. Nah, Mr. Morales juga memberikan brain buster di kelompok. Brain buster itu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan solusi dan plan of attack yang dikerjain dalam waktu yang relatif singkat. Susah biasanya soalnya di kelompok ya. Kemudian brain buster ini jenisnya soalnya tuh biasanya sulit dan mengharuskan semua siswa dalam kelompok tersebut untuk berkolaborasi. Semua anggotanya harus kerja, harus bersuara, baru soal itu bisa dikerjain, diselesaikan. Nah, Mr. Morales kadang juga memberikan tugas yang tiered, tugas yang berlapis-lapis, tugas berlapis ya, dengan dua atau tiga lapisan soal yang dibuat berdasarkan readiness-nya siswa. Misalkan tier 1 kategori yang mudah, tier 2 kategori sedang, tier 3 yang kategori sulit, dan seterusnya gitu. Jadi soal-soal tugas jenis tiered atau lapisan ini dibuat Mr. Morales berdasarkan hasil pre-assessment atau pra-penilaian di awal sebelum pembelajaran berlangsung. Mr. Morales juga membuat tugasnya kadang-kadang itu berdasarkan interest atau minatnya siswa.
Lalu misalnya tugas matematikanya itu bisa dipilih siswa berdasarkan topik sesuai minatnya mereka. Mr. Morales itu sering juga memberikan PR dan PR-nya itu dibuat berdiferensiasi. Nah, dengan melakukan semua strategi tersebut, Mr. Morales itu berpendapat bahwa engagement atau keterikatan siswa ketika sedang belajar itu bisa lebih kuat. Jadi bisa mereka tuh betah lama-lama ngerjain tugas gitu tanpa merasa bosan tuh engaged. Nah, siswa juga bisa mencapai mastery level atau menguasai sebuah topik dengan sangat baik karena diajari berulang-ulang dengan cara yang beragam dan pace-nya atau kecepatannya juga beragam. Nah, dengan cara ini pula Mr. Morales beranggapan bahwa ia bisa mengenali siswanya dengan lebih baik lagi. Nah, dari contoh-contoh tadi itu kita bisa lihat bahwa guru itu menggunakan beragam strategi mengajar ya untuk bisa mencocokkan antara konten atau materi ajar dicocokkan dengan readiness-nya siswa. Proses atau cara belajar atau cara ngajar itu kemudian juga dicocokkan dengan readiness atau kesiapannya siswa. Produk atau hasil belajar di mana siswa bisa menunjukkan pemahamannya dia itu juga dicocokin dengan readiness atau kesiapannya siswa. Dari contoh yang tadi sudah kita baca dari 5 orang guru yang melakukan pembelajaran terdiferensiasi di kelasnya, ada beragam strategi mengajar ya yang tadi digunakan oleh kelima orang guru tersebut. Yang pertama, semua guru itu melakukan pre-assessment atau pra-penilaian yang dilakukan di awal sebelum pembelajaran berlangsung. Lalu guru-guru itu juga menitikberatkan pada formative assessment atau penilaian formatif. Penilaian di tengah sesi belajar untuk mengetahui progres atau perkembangan siswa dan untuk memberikan input pada guru apakah sesi mengajarnya dia itu sudah tepat dengan kebutuhan siswanya atau belum. Lalu kelima guru tersebut juga banyak menggunakan sentra minat siswa. Lalu ada sentra belajar ya seperti writing atau sentra menulis, sentra membaca, science center atau sentra science dan lain-lain. Lalu kelima guru tersebut juga menggunakan mini lesson ya atau sesi di mana guru mengajarkan skill atau keterampilan baru dalam kelompok kecil yang anggotanya mungkin maksimum 6 orang. Pengajaran dalam kelompok kecil. Kemudian gurunya juga membuat sumber belajar yang dibuat berdasarkan minatnya siswa. Lalu ada kesempatan juga yang diberikan oleh guru agar siswa yang kesiapan belajarnya serupa atau mirip-mirip itu boleh bekerja dalam kelompok yang sama. Lalu ada kegiatan yang namanya tiered yang tugas berlapis-lapis tadi. Ada front loading vocabulary di mana guru mengenalkan kosakata baru, kosakata akademik baru yang terkait dengan mata pelajaran yang mau diajarkan. Lalu ada juga PR-nya juga didiferensiasi. Lalu ada pair reading di mana siswa berpasangan membaca dan juga melakukan kegiatan review antar siswa. Alright, that's it. Itu adalah ringkasan dari bab 6 dari buku yang berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom yang ditulis oleh Caroline Tomlinson.